Imam Abu Hanifah pernah ditanya, ayu dzambin akhwafu bisul bil iman, dosa apa yang paling ditakuti kalau tercabutnya dengan disebabkan dicabutnya iman? Kalau orang takut dicabutnya itu iman, qala asyukur, aku enggak pernah bersyukur. Asal bisa kita rasain rezeki Allah itu kita bilang alhamdulillah. Ucapan itu sama dengan sedekah. Kita tasbih sama dengan bersedekah. Kita takbir bersedekah. Kita hamdalah, kita bersedekah. Apa enggak bisa kita baca itu Bismillah atau Alhamdulillah termasuk Allahu Akbar? Kan gampang. Sambil duduk kaki belonjor, duduk ada kopi, boleh tasbih? Boleh. Kalau tengah malam kita ini pengen merasakan nikmat Allah di sholat, kemudian setelah ditanya, kata dia, qala tarku syukri alal iman, meninggalkan rasa syukur manakala kita diberi iman sama Allah Ta'ala. Iman ada, kita nggak bersyukur. Kan musuhnya nikmat yang paling bagus bersyukur yaitu ada iman dan Islam. Begitu. Wa kafa bihima bin ni'mah. Cukup iman Islam itu jadi nikmat yang terpopuler dan harus kita jaga. Syukur. Kalau syukur, ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kamu bila kamu bersyukur dan juga bila kamu beriman. Nggak diseksa bersyukur. Makanya iman supaya nggak lari dari hati kita, ingat dan selalu bersyukur. Begitu kata Allah. Bab nanti orang di dalam Quran At-Tabarok itu mengaku, kami memang punya dosa banyak ya Allah. Kami kenal tapi dosa kami banyak. Bagaimana? Ya udah di akhirat udah susah untuk bisa mengembalikan kebenaran kita. Begitu kaum muslimin. Itu yang ditakuti oleh Imam Abu Hanifah, tercabutnya iman dengan sebab meninggalkan rasa syukur. Bapak nikmati makanan secukupnya air dan selesai. Alhamdulillah ya Allah, syukron jazilan ala ni'amik. Bersyukur yang besar yang banyak atas nikmat ya Allah. Kalau kita udah ngomong begitu aja, Tuhan dengar, dia tahu. Selama kita berucap begitu, Allah tidak akan siksa. Itu dia bilang, Allah tidak akan menyiksa. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ini harus diyakini ayat Quran. Kemudian wa tarku khaufil khatimati, dan menjauhkan atau meninggalkan rasa takut akhir hayat. Jangan dengan sebab apa? Wa zulmul ibad, menganiaya, menzalimi hamba orang lain. Jangan sampai kita ini arogansi dalam kehidupan, dalam sikap. Karena nggak bakal aman kita dalam husnul khotimah. Nggak bakal aman kita di akhirat karena zulmul ibad. Fa inna man kana fi qalbihi hadil khisal as-salasa, jika ada di hati hamba Allah ini 3 perkara, fal aghlaq anau yakhruju minad dunya kafiran,
maka yang paling menang adalah dia keluar dari dunia dalam keadaan kafir. Itu yang bikin dia kafir, dirinya sama anjuran setan. Setan pinter nganjurin kita supaya kufur nikmat, apalagi kufur iman. Orang yang ogah menjalani syariat Allah itu terpengaruh oleh dirinya dan setan. Karena diri kita juga bisa mempengaruhi. Yang mempengaruhi kita itu di luar setan adalah nafsu amarah, nafsu hawiyah, nafsu mulhamah. Itu 3 yang mempengaruhi, terutama amarah. Selebihnya rodiyah, marodiyah, kamilah itu sempurna kalau orang punya itu. Karena di dalam diri kita ada 7 sifat yang ada di diri kita. Yang mana yang lebih dominan, yang lebih bertengger? Kalau yang kamilah bertengger, maka hidup kita subhanallah nikmat, rasa iman cukup besar kita dapati. Kemarifahan kita makin tinggi, taat kita makin dalam. Kalau memiliki nafsu kamilah atau rodiyah atau mardiyah, asal jangan amarah, hawiyah, itu jangan. Itu membahayakan kita. Kita suka lupa, suka bilang capek, ya Allah, ngomong aja capek amat ya. Akhirnya nggak jadi pergi. Aku mau zikir, mau sholat, nggak jadi juga karena nafsu itu yang mencegah, yang mendominasi iman kita. Dia yang bikin rusak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Qatrul Ghois ayat halaman 16 itu keterangannya, di situ ada soal nafsu kita yang 7. Harus dipelajari karena setiap nafsu ada setannya, ada tentaranya. Nafsu ada tentaranya, hawiyah ada tentaranya, mulhamah ada tentara, semua ada tentaranya. Apa-apa tentara itu. Kalau mau tahu, insya Allah minggu depan kalau ada umur sehat, saya baca dalam kitab Qatrul Ghois halaman. Dia tahu ya tentara itu nafsu amarah apa. Kemudian kalau ada di hati kita 3 perkara ini lebih menonjol, ya, adalah kita bakal keluar dari dunia dalam keadaan kafir. Illa man adrokat husa'adah, kecuali orang yang kebahagiaan itu dia bisa dapati melalui pendekatan dengan ulama, banyakin belajar pengetahuan agama, banyakin istighfar, banyakin silaturahmi sama orang-orang soleh. Itu yang bisa mengangkat dia dari syahadat. Kemudian di samping itu, wa yuqalu asyaddu halil mayyiti, sehebat-hebat, sekeras-keras keadaan mayit itu halal atasi, di saat dia aus. Tandanya aus apa? Mulutnya mangap. Mau sakarat mangap, udah dicabut masih mangap mulutnya. Itu tanda orang yang haus, mangap mulutnya. Lihatin aja orang yang wafat, sampai ditarik sama keluarganya, diikat dari dagu sampai kepala supaya mulutnya nggak mangap. Tapi emang orang susah, orang yang nggak bakal senang, tetap biar kata digituin juga, tetap dia matinya susah. Itu yang harus kita pahami. Kemudian wa ihraqul kabdi, jadi jantung kita rasa panas karena hausnya luar biasa, mulut mangap, jantung kita ini kayaknya panas mau angus. Saking panasnya.
badannya itu orang yang mau wafat. Gitu. Hati-hati Pak, saya minta sama Allah agar kita semua enggak seperti itu. Makanya taat, jalanin, silaturahmi, jalanin, infak sedekah, ngasih kesenangan orang jalanin. Insya Allah dia gampang wafatnya, nggak haus. Kemudian babi dari kalwagat ya hidup syaitan fursatan min iman. Pada waktu itu kesempatan setan mencabut iman kita nih. Kesempatan kita lagi haus, jantung lagi kepanasan, lagi bingung. Setan mencari kesempatan supaya kita mati dalam su'ul khotimah, tinggalin iman. Itu yang bakal terjadi. Jadi yajidu syaitanu fursatan min imanil mu'min. Jadi terdapat kesempatan setan mencabut imannya orang mukmin di syiddati atasyihi, karena sangat hausnya. Ya Allah, bagaimana rasanya? Dia sih nggak merasa, tapi sangat mulutnya itu ditandain hausnya, mulut mangap. Sebelum dicabut, amal dia dicabut nggak bisa rapat mangap. Jantungnya panas, kebakar karena haus. Itu sering kita lihat orang yang mangap mati. Tapi kalau orang yang baik, lurus kayak orang tidur wafatnya, selentangnya rapi. Nah, itulah yang kita harapkan. Ya. Lalu wayajiu syaitan inda rasyih ma'ahu qadahun mimma'il minal jil. Maka datang setan di hadapan orang itu, di bawah satu mangkok air yang terbuat dari kulit. Fayahrukul qadah, maka mangkok itu digerak-gerakkan oleh setan untuk memancing kita. Wa yaqulul mu'min atini minal ma, berilah saya air. Wala yadri anau syaitan, tapi yang mau mati dia nggak tahu ini setan. Karena dia nggak tahu ini setan, karena dia nggak ngaji. Kalau dia ngaji paham. Kalau ada berbentuk mangkok ada air dia bilang minum, itu nggak lagi, itu pasti setan. Kalau yang ngaji. Setelah itu dia bilang atini minal ma, berilah saya air. Wala yadri anau syaitan, dia nggak tahu itu setan yang datang. Fayaqulu lahu, maka setan bilang sama orang yang mau wafat, kul la sani'a lil alam hatta u'tika. Bilang, alam ini nggak ada yang jadiin. Kalau kau bilang alam nggak ada yang jadiin, aku beri kamu air. Sampai begitu orang lagi ngap-ngapan. Sama juga orang lagi nggak punya uang, susah, nggak ada beras, nggak ada apa. Ditawarin, lu mau gue pinjemin tapi bayarnya 1.500.000. Pinjemnya dari 1.500.000 mau, akhir mau. Kenapa? Susahnya. Sama juga ini orang yang mau mati begitu. Ditawarin air karena dia nggak tahan panas. Maka dia bilang nggak ada Tuhan yang ciptain alam ini. La sani alil alam hatta utika, nanti aku beri kamu kalau kau bilang nggak ada yang ciptakan di alam. Kalau yang ngaji ingat, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma, itu ada Allah yang ciptain. Bahwa khalaqas samawati wal ard, dia nggak mungkin dia nggak bilang kalau dia ngerti dan tahu. Yang nggak ngerti dan nggak tahu karena nggak pernah dengar nasihat dari Allah dan Rasul, lalu wasilah ulama-ulama dan guru-guru. Kemudian saya harikul qadahu lahu, lalu digerakin lagi itu airnya di mangkok.
Wa yaqulu al-mu'min ini minal ma, beri saya seteguk air. Tapi setelah itu apa kelanjutannya? Fa'in kana ala sa'adah, kalau orang itu wafatnya memang insya Allah sa'adah. Sa'adah itu bahagia, lulus. Bagaimana orang yang lulus dan sa'adah? Maka dia bilang lam yujibhu, dia nggak bakal jawab. Jadi orang yang ngerti ditawaran begitu, dia nggak jawab, diam aja. Malah hatinya bilang, ya Allah, ihfatna, ya Allah, lindungi saya, ini setan, a'udzubika min hamazati syaitan wa ayah turun. Itu sering dibaca, baik lagi sehat, lagi sakit, mau dalam sakarat, baca itu jangan ditinggalkan. Itu pesannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu datang lagi, setelah dia nggak jawab, semua yaju syaitan ila maudhi'in qadamai. Lalu setan datang lagi ke tempat di dekat kakinya. Wa yuharikul qadah, digerakkan itu mangkoknya. Wa yaqulul mu'min atini minal ma, beri saya air. Wa yaqul qul, bilang kadzabat ar-rusul alaihi salam. Semua rasul yang dikirim itu bohong. Disuruh begitu kita masih jahat enggak? Ya Allah, jahat setan. Makanya udah tentu nama Allah, dia musuh besar kita, musuh yang nyata dari dulu dia dikasih tahu. Musuh besar, musuh yang nyata, membahayakan kedekatan kita dengan Allah. Begitu. Jadi kita disuruh jangan percaya Rasul itu ngibul. Oh la. Hatta utika minhu, sampai nanti aku beri. Kalau kau bilang Rasul itu bohong, aku kasih ini air. Waman adrakathu syaqawah, siapa orang yang mendapatkan dia bakal celaka, yujibuhu, dia bisa jawab, ya Rasul memang pada bohong, ya Alhamdulillah. Itu terjadi. Di annahu la yasbiru alal aksi. Kenapa dia bisa jawab ikutin setan? Karena dia udah gak kuat ausnya orang, gak kuat ausnya kita. Saya aja kemarin lari-lari di rest area Puncak, baru berapa detik saya aus, gak kuat. Akhirnya saya minum air. Itu baru lari-lari sekitar setengah meter, berapa? 200 meter, gak kuat, agak aus. Bagaimana nanti kalau kita gak taat sama Allah? Begitu. La yasbiru ala aksi wa yakhruju minad dunya kafiran, maka dia keluar dunia dalam keadaan kufur. Na'udzubillah min dzalik. Wa man adrakatu sa'adah, siapa yang mendapatkan kebahagiaan, yuradu kalamuh, dia bisa tolak omongan si setan, wa yatafakkaru ma'asal, ama mau dia bisa berpikir di depan setan itu. Kama hakana Abu Zakaria Zahid lama hadarat wafat, Abu Zakaria ketika dia mau wafat, atau sadiquhu, datang setan temannya, wa fi sakratil maut, di dalam sakratil maut, walaqanahul kalimat thayyibah, lalu dia terkirkan di telinganya kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Yang terjadi sanian fa'arada anhu, lalu dia berpaling, kagak mau ngikuti. Itulah orang yang punya ilmu agama, orang yang paham agama, orang yang menjalankan agama. Betapapun setan bujuknya, dia akan kuat. Itulah bahagia manusia. Sudah mau maghrib, terima kasih ya. Sudah bermanfaat bagi saya dan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.